TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Mitra dari 2015 sampai 2022. Ya. Iya, mitra sampai 2022. Kepala Divisi Kemudian untuk pembayaran Perencanaan SHP 2018 juga sampai 2022 juga. Iya, ini ada 5 triliun, sehingga total semuanya 26. Ya, 26,6. Ya. Ya. Maksud saya, pertanyaan saya, memang perhitungannya yang diminta kepada ahli waktu itu untuk tahun berapa? Iya, 2015 sampai dengan 2022 ya. Nah, diminta seperti itu memang ya? Iya. Tidak khusus untuk 2018-2020. Tidak, sesuai dengan ya, rapat kita. makanya sehingga di dalam rekapitulasi untuk pembayaran ke mitra yang sejumlah 10 triliun ini dari 2015 sampai dengan 2022. Iya, betul ya, Mulia. Iya, begitu ya. Ya. Tidak dipisahkan khusus untuk 2018. 18 ada yang Mulia di rincian ini? Yang kan khusus yang untuk smelter. Smelter ada yang Mulia untuk smelter ya? Ya, maksudnya kan hanya 2018 sampai 2020. Ya. Sedangkan yang lain 2015 sampai 2022 dan 2018 sampai 2022. Ya. Kan begitu ya. Maksudnya itu saudara total semuanya. Iya, betul ya. Oke. Baik. Mengenai yang kerugian nomor 1. Itu kalau itu untuk tahun berapa itu juga? Karena di lampiran sini tidak ada. Ada yang Mulia. Gimana yang Mulia? Yang nomor 1. Nomor 1 kenapa? Itu untuk kerjasama sewa alat. Itu dari tahun berapa, kemudian ke smelter siapa saja, apa? Ada yang Mulia? Hitungannya secara global itu? Iya, di lampiran ada. Oh iya. Lampiran 1 dari maaf, 2000 yang depan 2018 2020 sampai 2020. Jadi khusus untuk perhitungan Venus pun sendiri ada ya? Ada yang Mulia. Maksud saya karena yang kita periksa ini adalah perkara Venus kan begitu ya? Ya, sudah. Ada ya, ada yang khusus Venus, ada sendiri ya? Ya. Baik, terakhir dari saya untuk kerugian yang ketiga. Itu tadi ahli masukkan situ, apakah hanya karena dari pendapat ahli-ahli tadi yang sudah tadi sampaikan, atau ada hal lain pertimbangannya? Baik yang Mulia. Dari beberapa yang kasus perkara korupsi yang kami tangani, yang kami ketahui sebagaimana dalam BAP disebut, kurang lebih demikian, kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara. Ya. Nah, dalam hal ini saya boleh beranalogi yang Mulia? Boleh. Memudahkan. Ya. Baik. Kalau ini HP saya ini nilainya 2 juta. Nah, ada di dalam rumah saya. Kemudian dari saya taruh simpan dengan baik-baik dalam rumah, ternyata ada orang yang mengambil HP saya. Padahal rumah saya sudah dikunci, gemboknya dirusak, pagarnya dirusak, pintunya didobrak, dan temboknya pun dihancurkan misalnya. Nah, diambillah HP saya. Nah, saya sebagai pemilik HP, itu kerugian saya bukan kerugian sebesar 2 juta HP saya, tetapi juga termasuk berapa kerusakan yang diakibatkan dari pihak yang tadi mengambil HP saya. Jadi kerusakan terkait yang ditimbulkan akibat mengambil HP saya itulah yang kami hitung juga sebagai ini kerugian. Ya, kalau itu saya paham, maksudnya untuk maksudnya itu
apakah hanya dari pendapat ahli tadi, terus ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi tadi yang mengenai jenis-jenis kerugian keuangan negara, yang salah satunya tadi ahli memang sudah sebutkan di huruf E, timbulnya suatu kewajiban negara yang seharusnya tidak ada. Ya, Maka termasuk itulah ahli. makanya masuk. Ya, Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ahli tidak mempertimbangkan bahwa di dalam undang-undang lingkungan hidup sendiri di pasal 119 huruf C itu sudah mengatur bahwa selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa, untuk C-nya ya, perbaikan akibat tindak pidana. tidak yang mulia. Tidak tahu ya. Tidak tahu ya. Tidak. Apakah juga ada yang berpendapat bahwa, atau apakah saksi ahli tahu formulasi sebagaimana dalam undang-undang lingkungan hidup tadi ada di dalam undang-undang tindak pidana korupsi? Tidak tahu ya. Tidak tahu ya. Baik, sebelum diserahkan kepada penasihat hukum.